Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan hari ini adalah pelajaran kimia untuk kelas 10 TKJ dan multimedia dengan materi sifat dan perubahan materi. Oke, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu tentang kimia? Kimia kerap terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda yang kita jumpai mengandung senyawa kimia. Ada yang tahu apa itu senyawa kimia? Oke, contoh dari kimia ialah udara yang kita hirup. Kita menghirup apa? Menghirup oksigen. Kemudian, pakaian dan kendaraan yang kita gunakan, serta makanan yang kita konsumsi sehari-hari, semua mengandung kimia. Jadi kimia itu sebenarnya dekat dengan kita. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan perbedaan perubahan materi. Yang akan kita pelajari dari materi dan perubahannya meliputi materi itu sendiri, kemudian sifat-sifat materi, perubahan materi, manfaat perubahan materi. Untuk perubahan materi dibagi menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang sudah tahu tentang materi? Oke, materi ialah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Adanya dua besaran yang memiliki materi, yakni massa dan volume. Massa ialah ukuran yang menunjukkan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan volume menunjukkan banyaknya ruang atau tempat yang dapat ditempati oleh suatu materi. Contohnya, air dan minyak. Ketika kita menyampurkan air dan minyak, maka kedua materi tersebut tidak bisa menyatu. Kenapa? Karena air dan minyak mempunyai massa jenis yang berbeda. Selanjutnya ialah sifat-sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat kimia, dan yang kedua, sifat fisika. Sifat kimia adalah sifat yang terjadi pembentukan zat baru. Artinya, materi tersebut ketika mengalami perubahan akan mempunyai sifat dari materi yang baru. Contohnya berkarat, beracun, terbakar. Kenapa berkarat? Besi yang semula keras ketika bereaksi dengan udara, maka akan terjadi keropos atau bahkan hancur. Sifatnya ini akan berbeda dari yang awal. Oleh karena itu, perbedaan sifat dari awal ke sifat yang baru. Untuk sifat fisika adalah sifat yang tidak terjadi pembentukan zat baru. Contohnya, wujud zat, ukuran zat, berat jenis zat. Artinya, sifatnya itu akan sama dengan sifat awal. Misalkan es mencair. Yang tadinya berwujud padat akan berubah wujud menjadi cair. Namun, sifatnya tetap sama dari sifat awal. Perubahan fisika. Untuk perubahan fisika, itu ada 4. Yang pertama, perubahan fisika karena perubahan wujud zat. Contohnya, es mencair, lilin meleleh, air menguap, kapur barus menyublin, agar-agar beku. Di sini pasti sudah tahu kan perubahannya, wujudnya jadi padat menjadi cair atau dari cair menjadi beku. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan fisika karena perubahan bentuk. Contohnya apa? Sifat kursi meja sama dengan sifat kayu.
Namun, kayu yang tadinya lurus bisa diubah menjadi seperti bentuk kursi, bentuk meja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan fisika karena pelarutan. Gula yang dilarutkan dalam air. Sifat gula sebelum dilarutkan dan setelah dilarutkan sama-sama manis. Tidak mungkin kan ketika gula dimasukkan ke dalam air berubah jadi asin? Oke, kemudian yang keempat, perubahan fisika karena ada aliran energi. Perubahan fisika karena ada aliran energi adalah bohlam menyala, setrika listrik memanas, dan bel berdering. Gimana? Sudah paham belum tentang perubahan fisika? Kalau sudah paham, kita lanjut ke perubahan kimia. Untuk perubahan kimia itu meliputi perubahan kimia karena pembakaran. Misalnya, pembakaran kayu menghasilkan abu yang sifat abu itu berbeda dengan kayu itu sendiri. Kemudian yang kedua, perubahan kimia karena fermentasi. Contohnya adalah kecap, keju, tempe. Atau yang biasa kita makan tape juga bisa. Kemudian perubahan kimia karena korosi untuk yang ketiga. Contohnya apa? Sifat besi dan karat yang berbeda yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang keempat, perubahan kimia karena pemasakan. Contohnya apa? Merebus jagung, singkong, ubi, menggoreng telur. Telur ketika digoreng, proteinnya masih bagus. Kemudian ketika kita masak, maka proteinnya mengalami denaturasi, sehingga bentuknya atau sifat kimianya berbeda. Kemudian yang kelima adalah perubahan kimia karena pembusukan. Contohnya, nasi yang basi, roti yang berjamur, atau buah yang mengalami pembusukan. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Selain itu, manfaat dari perubahan materi ada banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pembuatan obat-obatan dan pestisida. Kandungan bahan alam yang ada di bumi disintesis, kemudian dikeluarkan zat penting yang ada di dalam bahan alam tersebut dan dapat digunakan untuk membuat obat-obatan. Yang kedua, pada industri plastik, kita tahu plastik itu berasal dari gas bumi dan minyak bumi, bisa digunakan untuk membuat plastik, misalnya paralon. Kemudian yang ketiga, dalam bidang pertanian, seperti pembuatan pupuk dan memberikan nutrisi pada tanaman. Yang keempat, pada bidang kesehatan dan farmasi, untuk pembuatan obat-obatan dan alkohol. Alkohol yang kita gunakan adalah untuk alkohol kesehatan. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Stay at home, keep safe, tetap di rumah, jaga kesehatan.